wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kayaknya nih masih kurang semangat nih. Kalau ibu tanya bagaimana kabar kalian, kalian jawabnya Alhamdulillah, sehat, Allahu Akbar. Kita ulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Allahu Akbar. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih dalam suasana lebaran ya. Jadi sebelumnya ibu mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita mulai dari 00 lagi ya anak-anak. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Dimohon untuk ketua kelas boleh dibimbing untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa secara disuarakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Nanda karena sudah membantu teman-teman untuk memimpin doa. Selanjutnya ini Ibu akan mengecek presensi atau kehadiran kalian. Apakah di sini sudah masuk semua atau belum? Ini Ibu akan panggil satu-satu ya. Ananda Wulandari, Hadir. Alfia, Hadir. Muhammad Farhan, Fitria, Hadir. Febiani, Hadir. Turmuzi, Ajia, Putri Khalida, Hadir. Titin, Hadir. Sofia, Hadir. Atin, Hadir. Faizal. Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai kontrak belajar. Jadi untuk kontrak belajar pada pembelajaran hari ini adalah one voice rule. Jadi jika yang satu menjelaskan, maka yang lain harus mendengarkan. Dan ketika kalian ingin menyampaikan apresiasi, tanggapan, kritik, atau yang lainnya, kalian bisa mengacungkan tangan. Nanti Ibu akan mempersilahkan kalian untuk berbicara. Dan untuk kontrak belajar yang kedua, bagi kalian yang aktif bertanya atau menjawab pertanyaan dari Ibu atau menanggapi mengenai pembelajaran pada hari ini, maka akan Ibu berikan apresiasi. Tapi untuk apresiasinya nanti akan Ibu berikan di akhir pembelajaran. Kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Ya benar, sudah kita lihat di sini bahwa kita hari ini akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya, kita ini kan sebagai manusia ya. Nah, menurut kalian, manusia itu termasuk makhluk hidup atau bukan? Kalau kita itu manusia termasuk makhluk hidup, ada yang tahu nggak kira-kira makhluk hidup itu apa? Ada yang tahu? Silahkan mengangkat tangan. Apa yang disebut dengan makhluk hidup? Oke, silakan Mbak Alfi. Izin menyampaikan pendapat Bu. Menurut saya makhluk hidup itu sesuatu yang memiliki nyawa. Kan makhluk hidup itu ada ciri-cirinya ya. Dia bisa bernafas, bisa melakukan suatu metabolisme. Kemudian kalau manusia memiliki pikiran seperti itu Ibu. Ya oke. Jadi benar ya yang dikatakan dari Mbak Alfi tadi, kalau makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang bernyawa, yang bisa bernafas, terus melakukan metabolisme, adaptasi terhadap lingkungan, dan melakukan kegiatan atau dapat menghasilkan keturunan. Tadi kan kita sudah membahas manusia, tapi makhluk hidup itu nggak hanya manusia, ada juga hewan dan juga tumbuhan. Tetapi kita sebagai makhluk hidup, ada manusia, hewan, tumbuhan, itu masih dibedakan menjadi kelompok-kelompok. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kita sebagai manusia, tumbuhan, hewan itu dibedakan menjadi kelompok-kelompok, padahal kita itu sama-sama makhluk hidup? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Oke, Mbak Nanda? Karena meskipun sama-sama makhluk hidup, tapi kan mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Yang mana ciri-cirinya itu juga punya kekerabatan. Jadi kekerabatannya itu punya kelompok masing-masing juga gitu. Oke, betul.
betul yang dikatakan dari Mbak Nanda tadi, meskipun kita itu termasuk makhluk hidup dari manusia, hewan, tumbuhan, tetapi masih dapat dikelompokkan lagi berdasarkan jenis-jenis atau kelompok yang lain karena untuk memudahkan proses identifikasi dan juga untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar setiap organisme atau makhluk hidup tersebut. Kalau kita tadi sudah menyinggung pengelompokan dari setiap makhluk hidup, pengelompokan itu kan juga disebut dengan klasifikasi. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Tadi kan juga udah disinggung mengenai kita manusia, hewan, tumbuhan masih diklasifikasikan. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup itu? Mungkin ada yang tahu? Ya, Mbak Fitria. Penggolongan makhluk hidup dulu dari spesies, dari sesuai spesiesnya. Ya, oke, betul. Jadi klasifikasi itu bisa disebut dengan penggolongan tadi yang dimana akan disesuaikan dengan suatu ciri-ciri atau kategori tertentu. Ini kayaknya masih pada lemes ya? Tadi sebelumnya sama Pak Farhan dapat materi apa? Sistem ekspresi. Oke. Ini sebelum Ibu masuk ke materi yang selanjutnya, ini akan ada ice breaking terlebih dahulu karena untuk menggugah atau meningkatkan semangat kalian. Mungkin kalian bisa berdiri terlebih dahulu. Oke. Nanti setiap Ibu bilang 1, nanti tangan kalian megang pundak teman di sampingnya dan bilang hoi. Terus kalau Ibu bilang 2, nanti tangan kiri kalian memegang pundak teman di sampingnya dan bilang ea. Oke. Kalau Ibu bilang 3, nanti kalian bilang aye 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 sambil tepuk tangan. Jadi aye aye aye. Jadi kalau 1 itu memegang pundak temannya dan bilang hoi, kalau 2 megang sebelah kiri sambil bilang ea, kalau Ibu 3 itu aye aye aye. Bisa dimengerti? Oke, kita coba dulu ya. 1, 2, ea, 2, 3. Oke, kita mulai ya. 1, 3, 2, 1, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Silahkan boleh duduk kembali. Oke, yang selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran pada hari ini. Itu ada menyebutkan pengertian, tujuan, manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua ada menjelaskan mengenai dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya ada macam-macam klasifikasi makhluk hidup. Yang keempat ada menganalisis klasifikasi makhluk hidup dalam biologi modern. Dan yang terakhir itu mampu menerapkan tahapan-tahapan dalam klasifikasi makhluk hidup. Untuk yang pertama ada pengertian klasifikasi yang tadi sudah kita singgung. Jadi pengklasifikasian adalah merupakan proses pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Misalnya persamaan ciri morfologi, anatomi, terus cara hidup, tempat hidup, hubungan kekerabatan, dan sebagainya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ini disebut dengan taksonomi. Jadi, poin dari pengklasifikasian ini adalah proses pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu, mulai dari ciri morfologi, anatomi, dan lain sebagainya. Nah, klasifikasi ini juga memiliki tujuan. Yang pertama itu ada mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap jenis agar mudah dikenal. Nah, dengan adanya deskripsi ciri-ciri makhluk hidup melalui klasifikasi, kita itu bisa melihat perbedaan spesifik dari tiap organisme. Misalnya nih, pada tumbuhan kita bisa melihat bahwa setiap tumbuhan itu pasti memiliki bentuk daun yang berbeda, memiliki jenis dan bentuk bunga yang berbeda, terus mungkin juga bentuk batang, fraktal atau yang lainnya. Itu pun juga ditemukan pada hewan. Hewan itu juga memiliki struktur tubuh yang berbeda-beda. Untuk tujuan klasifikasi yang kedua, itu ada mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Dengan adanya pengelompokan ini, kita bisa mengetahui nih,
bagaimana organisme itu dapat dibedakan secara teratur. Jadi, jika organisme itu mempunyai persamaan ciri-ciri yang sama, kita itu bisa meneliti atau mengkaji organisme tersebut secara bersamaan. Dan yang ketiga itu ada mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Untuk poin ini yaitu hubungan kekerabatan. Pastinya kekerabatan itu memiliki kedekatan solid atau bestie gitu ya. Jadi ada hubungan yang sangat dekat di antara organisme tersebut. Misalnya primata itu manusia itu lebih dekat dengan primata dibandingkan dengan non mamalia yang lainnya. Ada juga contoh seperti harimau sama kucing itu juga memiliki hubungan kedekatan atau kekerabatan karena mereka sama-sama memiliki tulang belakang, terus tubuhnya ditutupi oleh bulu dan termasuk hewan yang memiliki kelenjar susu atau mamalia. Dan yang keempat itu ada mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Nah, untuk poin yang keempat ini masih nyambung sama hubungan yang poin 3 yaitu hubungan kekerabatan. Jadi kalau dari evolusi itu kita bisa melihat dari segi sejarahnya atau garis keturunan secara evolusi. Entah itu mulai dari muncul, terus hidup berkembang hingga organisme itu punah. Selain tujuan, klasifikasi ini juga memiliki manfaat. Yang pertama itu untuk memudahkan dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. Kita tahu bahwa di sekitar lingkungan kita atau di alam semesta ini pasti banyak organisme yang sangat banyak dan beragam. Jadi untuk memudahkan kita dalam mempelajari atau mengetahui setiap organisme itu pasti kita akan membagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan kelompok yang sangat teratur. Jadi kita bisa mengetahui organisme itu secara sistematis. Kan kita juga nggak mungkin ya mau menghafal satu-satu makhluk hidup yang ada di dunia ini, pasti akan kesulitan. Makanya itu ada dibedakan menjadi kelompok agar untuk memudahkan dalam mempelajari organisme yang sangat beraneka ragam. Yang kedua itu ada memperoleh informasi mengenai hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Ini juga masih nyambung dengan poin yang sebelumnya tadi, karena ada hubungan kedekatan yang tadi sudah dicontohkan seperti manusia dengan primata. Terus yang ketiga itu adalah memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam upaya konservasi makhluk hidup. Nah, jika kita mau melakukan upaya konservasi terhadap suatu makhluk hidup, ketika kita sudah mengetahui proses pengelompokannya, klasifikasinya, terus ciri-ciri atau intinya mengenai pengetahuan mengenai makhluk hidup tersebut. Jadi kita bisa menentukan nih bagaimana upaya konservasi yang tepat untuk makhluk hidup tersebut. Dan yang terakhir itu memperoleh informasi mengenai potensi makhluk hidup yang menguntungkan bagi manusia. Banyak sekali makhluk hidup yang dapat menguntungkan bagi manusia. Contohnya yang dapat kita temukan itu toga atau tanaman keluarga, itu bisa membantu manusia karena tanaman tersebut dapat mengobati atau menyembuhkan beberapa penyakit. Terus yang lainnya itu juga ada mikroorganisme yang dapat membantu manusia dalam bidang industri, misalnya pangan, kesehatan, ataupun pertanian. Jadi itu bisa membantu manusia dalam melakukan kegiatan atau melakukan kemajuan terhadap manusia. Yang selanjutnya itu ada dasar-dasar klasifikasi. Nah, dasar-dasar klasifikasi ini nanti ada 4 poin. Yang pertama ada persamaan dan perbedaan, yang kedua ada berdasarkan manfaat, yang ketiga ada berdasarkan ciri morfologi dan anatomi, sedangkan yang terakhir itu ada ciri biokimia. Untuk yang pertama itu berdasarkan persamaan dan perbedaan. Berdasarkan persamaan, organisme dapat dikelompokkan menurut adanya tulang belakang, jumlah kaki, daun telinga, sistem peredaran darah, kelenjar susu, serta rambut. Sedangkan kalau berdasarkan perbedaan itu dapat dilihat dari cara makan, yaitu ada 3, herbivora, karnivora, omnivora, serta jumlah jari pada kaki. Terus faktor-faktor persamaan dan perbedaan tersebut membantu memperjelas identitas suatu organisme. Nah, di sini ada gambar sapi dan kuda. Kalau dilihat dari persamaannya nih, misal kita lihat dari adanya tulang belakang. Dari gambar sapi dan kuda, kira-kira kuda dan sapi itu memiliki tulang belakang atau tidak?
Jadi kalau misalnya hewan itu memiliki tulang belakang, maka hewan tersebut disebut dengan istilah apa? Vertebrata, ya betul. Jika hewan itu memiliki tulang belakang, maka dikelompokkan ke dalam vertebrata. Tapi nih kalau misal hewan yang tidak memiliki tulang belakang itu masuk ke dalam kelompok apa? Iya, bisa disebut dengan avertebrata. Kalau berdasarkan perbedaan ini kan dapat dilihat dari cara makan sama jumlah jari pada kaki. Nah ini ada perbedaan antara sapi dan kuda itu ada pada jumlah jari pada kakinya. Kalau sapi itu memiliki jari yang genap, sedangkan kuda itu memiliki jumlah jari yang ganjil. Jadi meskipun ada persamaan di antara keduanya, yaitu sama-sama memiliki tulang belakang, terus hewan tersebut juga termasuk dengan mamalia, tapi mereka masih terdapat perbedaan, yaitu perbedaan pada jumlah jari pada kaki. Itu juga berlaku untuk semua organisme. Meskipun terdapat kesamaan, tapi pasti ada satu perbedaan yang muncul dari setiap organisme. Yang kedua itu ada berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Berdasarkan ciri morfologi dan anatomi, hewan dapat diklasifikasikan dengan ada atau tidaknya tulang belakang sebagai pembeda utama antara vertebrata dan avertebrata. Selain itu juga ada alat gerak seperti kaki, sayap, atau sirip menunjukkan cara bergerak dan habitatnya. Terus pada serangga, itu jumlah sayap menjadi ciri pembeda, sedangkan ruas tubuh menandai hewan bersegmen. Ada juga faktor lain yaitu jumlah kaki, misalnya serangga dengan 6 kaki, laba-laba 8 kaki, dan mamalia 4 kaki. Ini ibu juga menyediakan gambar, ini ada ciri morfologi sama ciri anatomi. Untuk yang di atas ini ada ciri morfologi, ada 2 kupu-kupu. Kalau misal ciri morfologi itu ada yang tahu nggak ciri morfologi itu ciri yang seperti apa? Ada yang tahu? Ciri morfologi itu ciri yang dilihat dari apanya? Dari luarkah, dari dalam, dari samping, dari depan, dari belakang? Dari luar. Iya betul. Jadi morfologi itu adalah ciri yang bisa kita amati dari luar. Sedangkan kalau anatomi, iya, ciri yang bisa kita lihat dari dalam. Kalau yang gambar ini yang di atas ada 2 kupu-kupu. Kalau dilihat dari ciri morfologi, ciri dari luar, apa yang membedakan kupu-kupu yang satu dengan yang satunya? Ya betul. Jadi pada gambar 2 kupu-kupu ini ada perbedaan warna. Yang satu berwarna orange, yang kedua itu berwarna biru ke kuning-kuningan. Sedangkan kalau ini yang di bawah, ciri secara anatomi yang dilihat dari dalam. Ada yang tahu kira-kira apa? Ya ini kita bisa lihat dari ada atau tidaknya tulang belakang. Kalau ada tulang belakang itu dimasukkan ke dalam kelompok vertebrata, sedangkan jika hewan tidak memiliki tulang belakang maka dimasukkan ke dalam kelompok avertebrata. Dan dasar yang ketiga itu berdasarkan manfaat. Berdasarkan manfaatnya, ini ibu memberikan contoh, ada sayur-sayuran, ada kobis, lada, brokoli, wortel, mentimun, terong, dan teman-temannya itu digolongkan sebagai tanaman sayuran karena semuanya digunakan sebagai bahan pangan. Dan yang ini di bawah ada gambar kucing, anjing, burung. Ini hewan ini dapat dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Nah, dasar dari pengelompokan berdasarkan manfaat ini adalah kesamaan fungsi, sehingga memudahkan manusia dalam mengenali dan memanfaatkan tanaman dan hewan tersebut. Jadi tanaman-tanaman ini bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sayuran, dan kalau hewan ini dapat dimanfaatkan manusia sebagai hewan peliharaan. Lanjut, ada yang terakhir itu berdasarkan ciri biokimia. Jadi, ciri-ciri biokimia dapat dilihat dari jenis protein yang khas pada tiap organisme, jenis enzim yang berperan dalam metabolisme, serta ada atau tidaknya membran organel sel.
Misalnya, sel prokaryotik tidak memiliki membran inti atau nukleus, sedangkan sel eukaryotik itu memilikinya. Dengan ciri-ciri ini, klasifikasi dapat dilakukan lebih akurat hingga tingkat molekuler. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contoh pohon filogenetik, dan ini ada struktur organosel berupa kloroplas dan dinding sel. Kira-kira kalau kloroplas itu terdapat di sel tumbuhan atau hewan? Oke. Kalau dinding sel terdapat di sel tumbuhan atau hewan? Tumbuhan apa hewan? Tumbuhan. Iya, tumbuhan. Jadi kedua struktur ini terdapat di sel tumbuhan dan tidak ditemukan di sel hewan. Jadi ada beberapa organel sel yang dapat ditemukan di tumbuhan tetapi tidak ditemukan di hewan. Begitu juga sebaliknya, dapat ditemukan di hewan tetapi tidak ditemukan di tumbuhan. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu ataukah lanjut? Lanjut dulu. Oke. Yang selanjutnya itu ada macam-macam klasifikasi. Nah, macam-macam klasifikasi ini nanti ada 3. Ada klasifikasi secara sistem alami, klasifikasi sistem buatan, dan yang ketiga itu klasifikasi sistem filogenetik. Kita masuk yang pertama, itu ada klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami dikemukakan oleh Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi. Klasifikasi sistem alami dibuat berdasarkan persamaan sifat, yaitu sifat morfologi. Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi 2 kingdom, yaitu tumbuhan dan hewan. Kingdom hewan kemudian dibagi lagi berdasarkan habitat dan perilaku. Sedangkan kalau untuk kingdom tumbuhan itu dibagi berdasarkan ukuran dan struktur, seperti pohon, semak, dan herba. Ini Ibu sudah mencontohkan, ini ada zebra. Itu kalau zebra habitatnya kira-kira di mana? Ya, di padang rumput atau savana. Jadi dan zebra ini biasanya hidupnya bergerombol atau berkoloni. Nah, ini contoh untuk kingdom tumbuhan yang dibagi tadi sesuai ukuran dan strukturnya itu ada pohon, semak, dan herba. Ini untuk contoh pohon, ini ada pohon mangga, terus herba ada tanaman padi, dan semak itu ada tanaman kopi. Dan macam-macam klasifikasi yang kedua itu ada klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi sistem buatan diperkenalkan oleh Carl von Linné dengan menyusun sistem yang lebih sederhana dibanding sebelumnya. Sistem ini mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan sedikit ciri morfologi. Pada klasifikasi sistem buatan, khususnya pada tumbuhan, dikelompokkan berdasarkan warna bunga, bentuk daun, jumlah benang sari, dan putih. Karena berfokus pada alat reproduksi, sistem klasifikasi sistem buatan ini disebut juga dengan sistem seksual. Karena ini tadi fokus pada jumlah benang sari dan butik dan juga menurut warna bunga. Ini ada contohnya, misal dilihat dari berbagai macam warna bunga. Terus ini kalau misal dari bentuk daun, dan ini ada contohnya bunga sepatu, ada bagian butik dan benang sari. Dan untuk macam-macam klasifikasi yang terakhir itu ada klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi pada sistem filogenetik dapat dilihat berdasarkan filogeni atau sejarah evolusi suatu kelompok organisme, yaitu klasifikasi yang disusun berdasarkan keturunan dan hubungan kekerabatan yang disebut dengan klasifikasi filogenetik. Organisme yang memiliki kekerabatan dekat pastinya memiliki persamaan ciri yang lebih banyak jika dibandingkan dengan organisme yang berkerabatan jauh. Jadi kalau sistem filogenetik ini pada masa Linnaeus itu banyak yang menduga bahwa makhluk hidup itu diciptakan dari muncul atau diciptakan dari sebuah penciptaan khusus. Banyak ahli yang menduga bahwa awal terbentuknya makhluk hidup itu tumbuh atau ada seperti makhluk hidup yang ada pada sekarang. Kemudian makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang hingga sekarang. Tapi ketika Charles Darwin menerbitkan publikasinya yang berjudul The Origin of Species, doktrin itu berangsur-angsur berubah. Yang awalnya doktrin mengenai penciptaan khusus, yang kemudian itu berubah berangsur-angsur menjadi doktrin evolusi
yang menjelaskan adanya kekerabatan tiap organisme, sehingga muncullah klasifikasi berdasarkan sistem filogeni. Kita dapat mengambil poin atau kata kunci dari ketiga macam klasifikasi tersebut. Kalau klasifikasi sistem alami itu berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Kalau yang sistem buatan itu sedikit ciri morfologi dan dari sistem seksual. Tetapi kalau sistem filogenetik ini, ciri-ciri yang digunakan dalam pengklasifikasian itu lebih banyak, dilihat dari banyak aspek, mulai dari morfologi, anatomi, fisiologi, dan perilaku. Untuk selanjutnya itu ada klasifikasi dalam biologi modern. Klasifikasi makhluk hidup modern menganut sistem filogenetik. Pengklasifikasian berdasarkan hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan antara makhluk hidup didasarkan pada persamaan atau perbedaan ciri. Makhluk hidup yang mempunyai persamaan ciri-ciri dikelompokkan dalam unit-unit. Nah, unit-unit itu nanti yang disebut dengan takson. Dalam klasifikasi juga diperlukan metode penamaan nomenklatur untuk memberi nama suatu kelompok organisme tertentu. Nah, penamaan atau nomenklatur ini juga memiliki beberapa tujuan, diantaranya untuk membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, terus menyusun hubungan kekerabatan antar kelompok. Yang ketiga ada memudahkan dalam mengenal ciri-ciri kelompok, dan yang terakhir itu menunjukkan tingkatan takson dalam taksonomi. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai klasifikasi dalam biologi modern. Yang selanjutnya akan ada tahapan-tahapan dalam klasifikasi. Untuk tahapan yang pertama itu ada identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Identifikasi ini dimulai dari ciri-ciri yang tampak dan mudah diamati. Ciri-ciri yang diamati meliputi ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi. Jadi kita misalnya menemukan suatu makhluk hidup. Yang pertama kita lakukan untuk mengklasifikasi itu kita bisa lihat dari ciri-ciri yang tampak dari makhluk hidup tersebut. Entah itu misal dari bentuk tubuh, jumlah kaki, ada bulu atau tidak, ataupun ciri-ciri yang tampak lainnya. Dan untuk tahap yang kedua itu ada pengelompokan berdasarkan ciri-ciri. Pengelompokan berdasarkan ciri-ciri merujuk pada proses klasifikasi makhluk hidup, di mana organisme dikelompokkan berdasarkan kesamaan morfologi, anatomi, fisiologi, atau genetika untuk memudahkan studi identifikasi. Jadi pada poin 1 nih, misal kita sudah menyimpan data tadi, ciri-ciri apa aja yang udah kita lihat, itu kita ambil data, lalu kita kelompokkan nih ke dalam makhluk hidup yang akan kita tuju selanjutnya. Misal ada contoh ayam, itik, dan burung. Itu kira-kira memiliki ciri-ciri yang sama nggak? Ya. Antara ayam, itik, dan burung itu masih ada memiliki persamaan. Misalnya tubuhnya ditutupi oleh bulu, terus jumlah kaki, terus ada tembolok, dan dan juga memiliki sayap. Lanjut untuk yang ketiga itu ada pemberian nama takson. Pemberian nama takson adalah sistem penamaan ilmiah makhluk hidup dengan dua kata lain yang menunjukkan genus dan spesies untuk memudahkan identifikasi global. Misal yang poin kedua tadi kita mengambil contoh burung, itik, dan ayam. Kira-kira kalau burung, itik, dan ayam itu masuk ke dalam kelompok apa? Ya, masuk ke dalam Aves atau unggas karena yang sudah ada ciri-cirinya tadi memiliki sayap, terus jumlah kaki, terus bernafas dengan paru-paru, memiliki tembolok, dan ciri-ciri yang lain sebagainya. Jadi dari contoh tadi ayam, itik, dan burung kita bisa memasukkan ke dalam kelompok Aves. Nah, dalam menyusun klasifikasi kita juga harus mengetahui nih urutan tingkatan takson. Nah, urutan atau tingkatan takson ini bisa dimulai dari spesies atau jenis. Jadi spesies ini merupakan
unit dasar klasifikasi, yaitu kelompok organisme yang dapat melakukan perkawinan alami dan menghasilkan keturunan yang fertil. Nah, apa sih keturunan fertil itu? Jadi, keturunan fertil berarti anak yang dihasilkan mampu kawin dengan sesamanya dan melahirkan keturunan yang normal. Lanjut kita ke genus. Genus adalah tingkatan takson yang mencakup beberapa spesies. Misalnya, ini ada anjing dan serigala, itu berbeda spesies, tetapi mereka dapat masuk ke dalam satu genus, yaitu genus Canis, yaitu berasal dari kata Canisus yang berarti gigi taring. Jadi hewan anjing dan serigala ini bisa dimasukkan ke dalam genus Canis karena keduanya memiliki ciri-ciri bergigi taring. Untuk yang selanjutnya itu ada famili. Famili adalah tingkatan takson yang mencakup beberapa genus. Misalnya tadi ini ada genus Canis dan Swan aja. Itu bisa termasuk dalam famili Canidae karena itu masuk ke dalam keluarga anjing. Untuk tingkatan selanjutnya itu ada ordo atau bangsa. Nah, ordo ini adalah tingkatan takson yang mencakup beberapa famili. Misalnya tadi ada famili Canidae anjing, terus ada famili lain Felidae kucing, Ursidae itu beruang. Itu sama-sama membentuk ordo Carnivora, yaitu bangsa pemakan daging. Karena dari famili ini Canidae, Felidae dan kucing ini mereka sama-sama memiliki kemampuan cara mencari makan dengan cara karnivora atau memakan daging. Dan tingkatan selanjutnya ada kelas. Kelas adalah tingkatan takson yang menghimpun beberapa ordo dengan ciri yang sama. Contohnya dari ini tadi, karnivora, terus ada ordo lain, primata, dan insektivora itu memiliki ciri yaitu memiliki kelenjar susu atau dapat menyusui. Sehingga ordo-ordo ini, karnivora, primata, itu dimasukkan ke dalam kelas mamalia, yaitu kelas yang memiliki kelenjar susu atau dapat menyusui. Dan tingkatannya selanjutnya itu ada filum atau divisi. Filum atau divisi adalah tingkatan takson yang menghimpun beberapa kelas dengan ciri serupa. Contohnya organisme bersel satu dengan flagella itu masuk filum Flagellata, hewan berkaki bersegmen masuk filum Arthropoda, dan tumbuhan berbunga masuk divisi Magnoliophyta. Nah, tadi kan ada istilah filum sama divisi. Untuk penggunaan keduanya ini cukup berbeda. Kalau filum itu dipakai untuk hewan, sedangkan kalau divisi itu dipakai untuk tumbuhan. Jadi filum dan divisi ini dalam proses klasifikasi ditempatkannya itu berbeda. Kalau filum untuk hewan, sedangkan divisi itu untuk tumbuhan. Dan tingkatan yang terakhir itu ada kingdom. Jadi kingdom ini adalah tingkatan takson tertinggi dalam klasifikasi makhluk hidup yang menghimpun berbagai divisi atau filum berdasarkan persamaan ciri-ciri mendasar. Dengan kata lain, kingdom merupakan kelompok besar yang membagi seluruh organisme ke dalam kategori utama. Nah, dalam biologi kita biasa atau sering menganut itu sistem 5 kingdom, yaitu sistem yang dikemukakan oleh Whittaker, yaitu ada kingdom Plantae, kingdom Animalia, terus kingdom Fungi, kingdom Protista, dan kingdom Monera. Kalau kingdom Plantae itu isinya tumbuhan. Kalau untuk kingdom Animalia itu isinya hewan. Terus kalau fungi itu isinya jamur cendawan. Kalau kingdom Protista itu ada amuba, alga. Terus kalau kingdom Monera itu ada bakteri atau archaeobakteri. Dari tingkatan takson tadi mungkin ada yang belum dipahami. Nah, kita cara cepat menghafal atau mengingat-ingat itu kalau spesies adalah unit dasar dari klasifikasi. Terus genus, kalau itu genus itu tingkatan yang mencakup beberapa spesies. Kalau famili itu takson yang mencakup beberapa genus. Sedangkan kalau ordo itu yang mencakup beberapa famili. Terus kelas itu takson yang menghimpun beberapa ordo. Sedangkan filum atau divisi itu tingkatan takson yang menghimpun beberapa kelas. Dan yang terakhir itu kingdom, yaitu tingkatan takson yang menghimpun berbagai divisi atau filum.
Jadi langsung bertingkat-tingkat gitu. Oke, itu tadi mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan mengenai klasifikasi makhluk hidup, mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, macam-macam, terus dasar-dasar, terus klasifikasi dalam biologi modern, serta tahapan dan urutan tingkatan takson. Dari berbagai materi tadi, kita dapat menarik kesimpulan nih. Jadi kesimpulannya yang dapat kita dapatkan adalah klasifikasi makhluk hidup adalah proses pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri tertentu yang dipelajari dalam ilmu taksonomi. Tujuan utamanya untuk memudahkan mengenali, membedakan, serta memahami hubungan kekerabatan dan evolusi antar makhluk hidup. Klasifikasi memberi manfaat besar seperti memudahkan studi keanekaragaman, mendukung konservasi, dan mengenali potensi organisme bagi manusia. Dasar klasifikasi dapat berupa persamaan dan perbedaan morfologi, anatomi, biokimia, maupun manfaat praktis. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu, sistem klasifikasi berkembang dari sistem alami Aristoteles, sistem buatan Linnaeus, hingga sistem filogenetik modern yang menekankan pada hubungan evolusi dan genetik. Dalam biologi modern, organisme dikelompokkan ke dalam tingkatan takson, mulai dari spesies tadi yang dikatakan sebagai undi dasar, hingga tingkatan kingdom sebagai tingkatan yang paling tinggi. Sehingga klasifikasi dapat menjadi alat penting untuk memahami keanekaragaman dan keteraturan kehidupan. Nah, ini Ibu juga sudah melampirkan link YouTube dan barcode mengenai video pembelajaran. Tapi untuk pertemuan kali ini Ibu akan memutar video tentang video pembelajaran mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi kalian bisa menyimak mengenai tambahan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Ini karena tidak ada suaranya, kalian bisa baca terlebih dahulu. Nah, ini tadi bagian dari klasifikasi atau proses pengelompokan. Nah, ini ada contoh cara-cara untuk membedakan setiap makhluk hidup, ada berdasarkan bentuk tubuh, cara berkembang biak, morfologi, anatomi, dan lain-lain. Nah, ini untuk alasan mengapa makhluk hidup itu dikelompokkan. Nah, ini untuk alasan kedua, mengetahui hubungan kekerabatan tadi bisa dari evolusi dan hubungan kedekatan. Nah, ini kucing dan harimau. Ini untuk alasan ketiga, memudahkan pemberian nama. Nah,
maka semakin dekat pula hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Ini tadi yang disebut modern atau filogenetik. Ini kunci klasifikasi yang bisa dibuat alat untuk membantu kita dalam melakukan klasifikasi terhadap makhluk hidup. Ini ada contoh kunci dikotomi. Apakah berebut? Jawabannya hanya iya atau tidak. Tidak ada jawaban yang mungkin. Apakah berbulu? Ya atau tidak? Ya, artinya adalah jawaban yang memiliki bulu. Nah, ini selain tadi dalam bentuk gambar, ini juga dapat disajikan dalam bentuk tabel dengan format kunci determinasi format tabel. Pengetahuan hidup dapat membantu semua manusia mengenali, membandingkan, dan mempelajari organisme agar lebih mudah untuk diketahui. Nah, tanpa klasifikasi, biologi akan seperti teka-teki yang mungkin tidak ada cara penyelesaiannya untuk proses klasifikasi atau pengelompokan. Nah, oke, itu tadi mengenai tambahan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Mungkin dari video tadi ada yang dapat menyampaikan kesimpulan atau ringkasan mengenai video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Mungkin ada. Silakan jika ada yang mau bisa mengacungkan tangan dan silakan untuk menyampaikan pendapat atau ringkasan mengenai video yang telah Ibu tayangkan tadi. Oh iya, silakan Mas Farhan. Jadi yang saya ambil dari materi pada pagi hari ini adalah ketika kita mengklasifikasikan makhluk hidup, itu mempermudahkan kita ya untuk mengidentifikasi makhluk hidup yang ada di luar sana, karena sejatinya kita itu nggak bisa menghafal ini satu persatu, jadi sehingga diklasifikasikan. Dan ternyata semakin besar, semakin banyak persamaan ciri-ciri makhluk hidup tersebut dengan makhluk hidup yang lain, itu maka semakin dekat pula hubungan kekeluargaan antar mereka, begitu. Iya, tepuk tangan untuk Mas Farhan. Jadi benar yang dikatakan oleh Mas Farhan tadi. Jadi pengklasifikasian itu untuk memudahkan identifikasi setiap makhluk hidup. Terus jika banyak makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri, maka akan memiliki hubungan yang lebih dekat. Dan mustahil juga jika kita itu menghafalkan satu persatu nih makhluk hidup apa saja yang ada di alam semesta yang sangat luas ini. Dan tadi juga sudah dikatakan bahwa tanpa klasifikasi atau pengelompokan, maka biologi itu akan seperti teka-teki, bahkan mungkin tidak ada ujungnya atau kita nggak akan tahu bagaimana sih biologi dan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Oke,
mungkin itu tadi pemaparan materi dari Ibu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan penugasan berupa 3 aktivitas. Ini untuk aktivitas 1 itu ada identifikasi diri dan pengelompokan. Aktivitas 2 ada analisis sistem klasifikasi, dan yang ketiga itu ada analisis sistem klasifikasi untuk pemberian nama takson. Mungkin ini bisa dibuat kelompok ya. Untuk kelompoknya, bagiannya berhitung dari 1 sampai 3, tapi untuk kelipatan yang 3 itu bilang dor. Jadi 1, 2 dor, 4, 5 dor, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Dimulai dari Mas Farhan. 1, 2, ini 4, 5, 7 7, 8, dor. 10, 11. Oke. Jadi untuk yang mendapatkan nomor ganjil silakan di sini. Untuk yang mendapatkan nomor genap di sini, dan yang mendapatkan dor di belakang nomor genap. Untuk yang ganjil dor yang genap. Untuk waktu pengerjaannya 5 menit cukup. Nanti satu perwakilan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan mulai bisa dikerjakan. Mungkin ada yang dibingungkan atau ada yang mau ditanyakan. Ini kan tadi ada klasifikasi ya. Awal buatan film ya.
sudah selesai. Kelompok DOR ya, sudah selesai. Yang kelompok ganjil ini sebenarnya belum masih proses pengerjaan. Apakah kesulitan ini kok sebenarnya seru sekali? Kelompoknya pelan-pelan, tapi yang satu kadang-kadang tidak ada kesamaan. Oke, apakah sudah selesai? Kelompok ganjil? Oke, masih seru sekali dalam berdiskusi. Kelompok genap udah? Kelompok DOR? DOR. Oke, kelompok ganjil sudah? Nah, karena ini semua kelompok sudah, saatnya perwakilan kelompok untuk melakukan presentasi. Presentasinya dimulai dari kelompok DOR dulu deh. Silakan kelompok DOR. Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu aktivitas 3, analisis sistem klasifikasi. Jadi tugasnya yaitu lakukan tahapan klasifikasi mulai dari identifikasi ciri hingga penentuan takson. Yang kedua, susun hasilnya dalam tabel tingkatan takson. Jadi yang tingkatan takson pertama ini adalah nama kucing. Yang kedua itu ada anggrek. Jadi kingdomnya itu Animalia, filum atau divisinya itu Chordata, kelasnya Mammalia, ordo Carnivora, familinya Falidae, genusnya itu Felis, spesiesnya Felis silvestris catus. Untuk yang anggreknya yaitu kingdomnya dari Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya Orchideales, familinya Orchidaceae, genusnya Spartoglottis, spesiesnya Spartoglottis plicata. Oke, tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok DOR. Jadi kelompok DOR tadi menjelaskan klasifikasi ada kucing sama anggrek. Untuk kelompok selanjutnya dari kelompok genap. Silakan dari kelompok genap. Mungkin di sini aku dari kelompok genap, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja aktivitas 2, yaitu terkait dengan tabel. Jadi sistem klasifikasinya ada 3, ada alami, buatan, sama filogenetik. Lalu dasar pengelompokannya, kalau yang alami itu dilihat dari anatomi dan morfologinya. Terus kelebihannya, dia ini mudah dilihat perbedaan. Kalau kekurangannya, dia anatominya tuh tidak bisa dilihat secara langsung, karena harus dibedah dulu, harus dilihat di dalamnya. Kalau yang buatan, dia ini sedikit alami dan sistem reproduksi. Kalau untuk kelebihannya, dia ini mudah untuk diidentifikasi.
kekurangannya dia tidak menunjukkan kekerabatan. Terus yang terakhir filogenetik, dia ini kan ada banyak dan kompleks, jadi kekurangannya pastinya sulit dihafal karena dia terlalu banyak. Kalau kelebihannya beragam informasi karena dia sangat banyak. Oke, tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok genap yang menjelaskan tadi tentang perbedaan dari klasifikasi sistem alami, buatan, dan filogenetik, serta ada juga kelebihan dan kekurangan dari ketiga sistem klasifikasi tersebut. Dan untuk yang terakhir, kepada kelompok ganjil, silahkan. Baik, saya perwakilan dari kelompok ganjil yang ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang instruksinya itu adalah carilah hewan atau tumbuhan di sekitar sekolah lalu dikelompokkan berdasarkan organisme dengan kesamaan cirinya. Yang pertama itu ada kucing. Kucing itu ada ciri morfologinya, ada berbulu, berkaki 4, terus bertulang belakang. Nah ini termasuknya ke kelompok mamalia. Selanjutnya ada ayam, ada berbulu, bersayap, dan berkaki 2. Dia masuknya ke unggas atau aves. Setelah itu ada burung. Burung ini sama persis dengan ayam sehingga masuknya ke dalam aves. Setelah itu dia ada kami menemukan pohon mangga. Yang ini dia memiliki batang yang berkayu besar. Setelah itu akarnya adalah tunggang. Karena pohon mangga ini termasuk monokotil, dia kami kelompokkan menjadi Magnoliophyta. Liliophyta. Nah selanjutnya ada anggrek. Nah anggrek ini terdapat batang dan umbi serta daunnya itu berbentuk elips. Nah karena anggrek ini termasuknya dikotil, maka kita mengkelompokkannya menjadi Liliopsida. Begitu teman-teman. Terima kasih. Tepuk tangan untuk masyarakat tadi yang tugasnya adalah mengidentifikasi hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Ada yang tadi kucing, ayam, pohon mangga, dan anggrek. Oke, untuk lebih mematangkan nih pengetahuan kalian mengenai klasifikasi makhluk hidup, ini Ibu ada kuis untuk kalian, yang dimana kuis ini akan menambah wawasan kalian dan pemahaman kalian mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jadi ini bisa di-scan. Apakah ada kesulitan? Apakah bisa masuk? Ini namanya anonim kah? Tolong diingat-ingat ya namanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tolong ini namanya diingat ya. Ada yang belum masuk? 11. Oke, ini udah masuk semua ya. Oke, Ibu akan mulai. 1, 2, 3. Ini untuk tolong yang cermat ya, karena itu ada pengecohnya, sangat mengecoh sekali. Jadi dibaca secara teliti.
stocking. Siapa ini yang ingin? Boys and berry boiling kedua. Ketiga ada hazelnut coffee. Olive long stocking masih menempati posisi pertama. Boys and berry boiling. Serimoya keren ini kok. Kok itu nggak menjawab? Apakah ada kesulitan? Serimoya, no. Serimoya ini kok no? Serimoya ini siapa? Yang Serimoya ini siapa? Semuanya udah selesai? Oke, nomor 1 ini ada boys and berry. Yang kedua ada olive. Yang ketiga ada plantain poirot. Oke, tepuk tangan untuk yang sudah dijawab dengan benar dan tadi udah ada peringkat 1, 2, 3. Untuk yang tadi menang peringkat 1, 2, 3 sesuai kesepakatan di awal tadi akan mendapatkan apresiasi di akhir pembelajaran. Oke, mungkin itu saja materi pada hari ini mengenai klasifikasi makhluk hidup yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin adakah pertanyaan, sanggahan atau kritikan dari kalian? Jika ada, bisa angkat tangan terus bisa menyampaikan pendapat tambahan atau argumentasinya. Apakah ada? Oke, apakah penjelasan dari Ibu tadi dapat dipahami? Oke, alhamdulillah jika pemaparan materi dari Ibu tadi bisa dipahami, semoga dapat menambah wawasan ataupun pengetahuan kalian mengenai klasifikasi makhluk hidup. Dan kalian jangan lupa tetap terus belajar mengenai materi klasifikasi makhluk hidup ataupun materi apapun agar bisa menambah pemahaman dan pengetahuan kalian. Oke, karena materi yang Ibu sampaikan juga sudah selesai dan kelompok tadi juga sudah selesai dan kuis juga sudah selesai, maka kita dapat mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Oke, terima kasih dari Ibu. Ibu memohon maaf yang setulus-tulusnya jika ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.